Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Beberapa minggu sebelum ini kami mengeluarkan video mengenai rumor dan data terkini mengenai Daihatsu Sigra LCGC 7-seater yang akan berada di bawah Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza serta merupakan rival langsung dari Datsun Go Plus Panca. Kali ini kami akan membahas lebih detail mengenai kembaran dari Daihatsu Sigra yaitu Toyota Calya karena peluncurannya sudah semakin dekat. Tinggal menunggu hitungan hari dari pertama kali video ini diupload sampai mobil itu keluar. Dan kita bisa lihat ini adalah penampilan dari Toyota Calya. Kalau bisa dilihat desain bumpernya itu memang agresif dan ada ciri khas dari Agya yaitu segitiganya tempat rumah fog lampnya itu karena memang dia adalah disebut sebagai satu basis dengan Agya namun dia lebih panjang dan lebih tinggi dan dia 7-seater. Kemudian kalau dari profil sampingnya kita bisa lihat Toyota Calya ini menggunakan pelek aluminium dan berita gembiranya adalah pelek aluminium ini tersedia di seluruh varian. Tidak seperti Sigra di mana varian yang murah itu masih menggunakan pelek kaleng. Di Toyota Calya semuanya pelek aluminium 14 inci dan kalau kita bisa lihat dimensinya di gambar, dia memang dimensinya sangat dekat dengan Toyota Avanza. Dia panjangnya sendiri sudah lebih dari 4 meter, 4070 mm tepatnya. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apakah mobil ini hadir untuk menyaingi Datsun Go Plus Panca atau justru menyaingi kakaknya sendiri yaitu Toyota Avanza. Namun dari beberapa rumor orang dalam Toyota yang kami dengar bahwa memang mobil ini disiapkan untuk gap antara Avanza dan Agya karena Avanza kemungkinan besar pada saat nanti berubah generasi itu akan dinaikkan kelasnya lagi sehingga pas sekali mobil ini akan menggantikan posisi Avanza dengan harga yang affordable. Itu mungkin seperti Toyota Avanza pada saat pertama kali keluar di 2003-2004 itu ketika itu harganya juga masih sangat murah dan sekarang dia juga akan masuk dengan harga yang terjangkau. Nanti kita akan lihat harganya. Calya sendiri dari beberapa orang sales itu memiliki arti adalah dari bahasa Sanskerta tanpa cacat alias sempurna. Namun untuk marketing gimmick untuk penjualan mereka mempermudah salesnya itu menjual ke konsumen, maka Calya itu dibikin menjadi singkatan. C itu adalah comfort dan complete, jadi fiturnya banyak serta nyaman menurut Toyota. Kemudian A-nya itu adalah agresif dari stylingnya. Kemudian L-nya itu adalah low fuel consumption yang diklaim mobil ini memang memiliki konsumsi bahan bakar irit. Kemudian Y-nya itu adalah your safety karena Toyota juga mengedepankan safety yang cukup baik untuk mobil ini, nanti kita lihat. Dan A yang terakhir adalah affordable karena mobil ini akan masuk dalam skema LCGC sehingga harganya pun diperkirakan tipe termahal sekalipun tidak mencapai 150 juta rupiah. Nanti kita akan lihat lebih detail harganya. Ini bagian belakangnya dan tidak salah lagi ini bagian belakang yang terinspirasi dari Toyota Kijang Innova generasi terbaru dengan lampu yang menyudut seperti itu, ada horizontal dan vertikal. Dan kalau kita bisa lihat namanya di sini karena ini adalah LCGC, namanya bukan Toyota Calya, lengkapnya adalah Astra Toyota Calya. Selain warna putih yang tadi kami perlihatkan juga ada warna orange yang ini kemungkinan menjadi hero color dari Toyota Calya dan kita bisa lihat logo di depan ini juga bukan logo Toyota tapi lebih ke arah logo dari Calyanya itu sendiri seperti persyaratan sebuah mobil LCGC. Kalau Anda bisa lihat di layar maka terlihat mobil ini saat disandingkan bersebelahan dengan Toyota Sienta itu dimensinya tidak terpaut jauh, lebih pendek sedikit dan kelihatan lebih ramping sedikit dan itu artinya berita baik karena memang kapasitas akomodasi dari mobil ini tergolong baik dan sangat dekat dengan Avanza seperti yang tadi kami sampaikan. Kita masuk ke interior. Dan disinilah yang menarik. Kalau kita bisa lihat transmisinya itu menggunakan tipe yang ada di dashboard sehingga memperluas bagian kaki. Tapi memang kursinya tidak menyambung seperti Datsun Go Plus Panca. Dia tetap kursi terpisah kanan dan kiri. Namun ruang kaki sedikit terbantu dengan transmisi yang ada di dashboard. Di sebelah transmisi kita juga bisa lihat ada pengaturan AC yang sangat sederhana. Hanya pengaturan suhu dingin dan kurang dingin serta ada 4 level pengaturan hembusan AC. Artinya tidak ada juga pengaturan untuk ke kaki atau untuk ke depan
Dia hanya satu settingan, hanya lewat ventilasi yang ada di dashboard. Audio kalau kita bisa lihat juga menggunakan double din, yang mana itu sebuah hal yang baik untuk mobil dengan harga yang terjangkau, dan dirumorkan audio ini juga sudah menggunakan konektivitas Bluetooth serta terlihat juga ada sambungan untuk USB. Dan satu yang sangat menarik adalah setirnya. Terlihat di sini ada tulisan, dan itu kami yakin adalah SRS airbag, yang artinya mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag. Dan dari data yang kami dapat memang mobil ini sudah menggunakan airbag kanan dan kiri, dan itu hadir di semua varian, dari mulai varian E yang paling murah hingga varian G yang paling mahal. Di instrumen juga kita bisa lihat dia sudah menggunakan MID. Ini adalah audionya, kita lihat di rebranding sebagai Toyota, tapi dia terlihat cukup mewah untuk mobil LCGC dan terlihat jomplang kemewahannya antara audio ini dan AC-nya yang sangat sederhana. Namun, AC yang sederhana itu juga hadir dalam format double blower. Jadi penumpang belakang juga memiliki kisi-kisi AC yang memang sangat kecil ini dan dilengkapi dengan pengaturan hembusan sendiri. Memang dia tidak sebesar di Avanza atau di Kijang Innova, tapi setidaknya ini memberikan ventilasi udara yang baik untuk penumpang di belakang. Oke, ini adalah gambar dari brosur Toyota Calya, dan Anda bisa lihat bahwa ada 3 row dengan space yang lumayan memadai. Satu yang menggembirakan adalah seluruh bangku itu menggunakan headrest yang proper, headrest yang layak, yang bisa menopang keamanan. Oke, sekarang kita akan lihat apa perbedaan tiap varian dari Toyota Calya, dan ini ada bocoran brosur yang didapatkan oleh kolega kami AutoNetMax. Di sini terlihat ada 2 varian utama dari Calya, yaitu tipe E dan G, G yang lebih mahal, serta setiap varian tersebut mempunyai pilihan 2 transmisi, yaitu transmisi otomatis 4 percepatan serta manual 5 percepatan. Dari mesinnya 1200 cc, 4 silinder dengan tenaga 88 PS di 6000 rpm serta torsi 108 Nm di 4200 rpm. Artinya ini tenaga yang lebih besar daripada mesin 1200 cc yang dimiliki oleh Datsun Go Plus Pancha. Dan berbeda dengan Sigra, Toyota Calya ini hanya memiliki satu varian mesin, tidak memiliki varian 1000 cc 3 silinder seperti yang dimiliki oleh kembarannya, yaitu Daihatsu Sigra. Kemudian yang menarik adalah melihat bagaimana Toyota melengkapi mobil ini dengan fitur security dan safety yang sangat baik. Contoh pertama adalah remote dengan alarm dan sistem immobilizer itu tersedia di seluruh varian. Dan ini sangat penting karena ini adalah calon mobil sejuta umat yang mungkin akan banyak maling yang mengincar mobil ini. Dengan adanya sistem immobilizer, maka Anda harus menggunakan kunci asli untuk bisa menyalakan mesin mobil ini. Kemudian airbag itu juga tersedia untuk seluruh varian, dual airbag kanan dan kiri. Namun ABS memang hanya tersedia untuk 3 varian teratas, artinya varian yang terendah yaitu EMT tidak memiliki ABS, sedangkan yang lainnya memiliki. Lantas perbedaan berikutnya adalah untuk tipe E tidak memiliki fog lamp dan garnish, tipe G memilikinya, serta electric mirror. Electric mirror itu tidak dimiliki oleh varian E, artinya dia sama seperti Datsun, namun varian G sudah memiliki electric mirror, dan ini sangat memudahkan karena kalau tanpa electric mirror Anda akan sangat kerepotan untuk mengubah spion, apalagi yang di sebelah kiri. Kemudian kita bisa lihat lagi perbedaannya adalah sein yang ada di spion itu ada di tipe G, sedangkan tipe E belum memilikinya. AC sama semua. Kemudian untuk audio sama-sama double din, namun untuk tipe G sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth dan memiliki 4 speaker, sedangkan yang E hanya 2 speaker. Power window ada di semua pintu, di keempat pintu, kemudian eco indikator juga semua ada. Yang perbedaan berikutnya adalah trim silver dan trim chrome di interior itu hanya ada di tipe G, di tipe E tidak ada. Dan untuk melipat bangku tengah untuk akses ke belakang itu sama seperti Toyota Avanza menggunakan one touch tumble, tinggal tarik satu tuas maka bangku kedua itu bisa melipat dengan
mudah. Beberapa kali kami juga sudah mendapati mobil ini dikirim dari pabriknya di Kerawang. Mobil ini dibuat di pabrik Daihatsu, dikirim ke Jakarta dan didistribusikan ke dealer-dealer. Bahkan juga kami mendapat kabar sudah sampai ke Kalimantan, artinya kemungkinan besar untuk Sumatera dan Sulawesi juga itu sudah mulai dikirim mobil ini. Karena pada saat kami konfirmasikan ke Toyota, ini dilakukan supaya pada saat launching tanggal 2 Agustus nanti, unit-unit itu sudah ada di dealer untuk bisa Anda lihat. Jadi Toyota tidak mau meluncing mobil ini padahal unitnya belum ada di dealer. Jadi mereka memastikan dulu semuanya sampai ke dealer. Sekarang kita bicara harganya. Dari bocoran beberapa dealer dan sales yang kami dapatkan, mobil ini akan dijual 129 jutaan hingga 149 juta rupiah. Dan yang menarik adalah ada satu varian lagi yaitu EMT STD, EMT standar, artinya itu varian yang lebih rendah lagi, yang kemungkinan kami belum tahu spek pastinya, tapi kemungkinan itu tidak menggunakan audio atau tidak menggunakan pelek aluminium atau tidak menggunakan power window, dan selisih harganya juga hanya 3 juta rupiah. Kemungkinan varian ini untuk fleet atau untuk Anda yang mencari mobil yang termurah untuk dijadikan taksi online misalnya. Namun yang menarik adalah melihat harganya yang paling murah adalah 129 jutaan hingga 149 jutaan yang paling mahal. Maka mobil ini sebenarnya tidak head to head dengan Datsun Go Plus Panca. Karena Datsun Go Plus Panca pada saat video ini kami buat memiliki harga 94,6 juta rupiah untuk varian yang paling rendah. Sedangkan untuk varian yang paling tinggi adalah di 118 jutaan rupiah. Artinya untuk melayani persaingan di Datsun Go Plus Panca ini mungkin diserahkan ke saudaranya yaitu Daihatsu Sigra. Sedangkan kami merasa bahwa Toyota Calya ini justru akan memakan pasaran saudaranya sendiri. Apakah itu Toyota Avanza yang termurah atau bisa juga Daihatsu Xenia. Namun tetap saja dengan skema LCGC mobil ini memang memiliki harga yang sangat menarik dibandingkan dengan yang Anda dapatkan. Lantas, kalau Anda memang berminat membeli mobil ini, juga ada 6 pilihan warna yang kami dapatkan gosipnya, yaitu orange metallic yang menjadi hero color, yang tadi gambarnya sudah Anda lihat. Selain orange metallic juga ada abu-abu tua metallic, silver, merah, hitam, dan putih. Kalau Anda suka warna biru itu hanya ada di Daihatsu Sigra. Begitulah kira-kira final rumor, data terakhir, gosip terakhir dari Toyota Calya. Dan kami tidak sabar untuk menunggu peluncurannya yang dikabarkan kemungkinan besar tanggal 2 Agustus. Dan kami akan tetap terus mencari info-info terbaru, terkini mengenai mobil ini. Dan Anda yang berminat dan Anda ingin selalu tahu infonya, Anda bisa main-main ke website kami di www.autodriver.com. Di sana kami sudah menyiapkan topik pilihan yaitu Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Di situ kami kumpulkan semua berita-berita mengenai kedua mobil ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukainya. Kemudian komen. Kami juga ingin mendengar komentar Anda di bawah. Serta subscribe ke channel kami untuk info-info dan test drive review mobil terbaru. Share juga video ini ke rekan-rekan Anda yang mungkin sedang mengincar Toyota Calya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.